Kini kita beralih ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada seekor sapi jenis limusin terjerembab masuk ke lubang septic tank milik warga di Desa Banyu Putih, Situbondo. Sapi berhasil dievakuasi setelah 7 jam terjebak. Ya, proses evakuasi seekor sapi yang terjerembab ke dalam lubang septic tank milik warga di Desa Banyu Putih, Situbondo, Senin siang berlangsung dramatis. Sapi limusin berukuran jumbo ini terperosok ke lubang sedalam 4 meter. Kondisi badan sapi tertekuk di lubang dengan kaki belakang menjuntai ke dalam lubang. Petugas damkar bekerja sama dengan BPBD dan sejumlah warga akhirnya berhasil mengangkat sapi dalam keadaan hidup menggunakan krain dan juga tali seling. Sapi milik warga ini terjerembab ke lubang septic tank sejak pukul 8 pagi setelah keluar kandang. Berikutnya, 1 hari hilang di puncak Gunung Ciremai, seorang remaja pria di Kuningan, Jawa Barat ditemukan warga dalam keadaan lemah dan mengalami sejumlah luka-luka. Ya, remaja berusia 16 tahun asal Desa Linggarjati, Kabupaten Kuningan yang sempat dicari tim SAR gabungan akhirnya ditemukan oleh warga yang tengah berkebun di sekitar kawasan hutan Gunung Ciremai pada Senin. Remaja bernama Daviar ditemukan dalam kondisi lemas dengan sejumlah luka di tangan dan kaki akibat terjatuh di hutan. Daviar kemudian diantarkan ke rumah keluarganya di Desa Linggarjati. Ditemui pada Senin, Daviar menuturkan ia terpisah dari rombongannya saat melakukan pendakian pada Sabtu lalu. Ia sempat seharian bermalam di dalam hutan tanpa makanan dan minuman. Ponselnya juga hilang terjatuh di hutan. Kirain sama gitu jalurnya, jalur sama tuh. Kekeringan semakin meluas di mana di Garut, Jawa Barat ini sebagian warga terpaksa mencari air bersih di lingkungan masjid. Ya, dampak kekeringan, aliran air dari sumber mata air yang dialirkan menggunakan pipa tidak lagi naik ke permukiman warga. Ratusan warga kampung Cirende, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini terpaksa mendatangi masjid yang menyediakan penampungan air bersih dari sumber mata air. Warga yang didominasi ibu rumah tangga ini pun rela berjalan kaki hingga hampir 1 kilometer sambil membawa jerigen dan ember mengantri untuk mendapatkan air bersih kebutuhan minum. Sebagian lagi memanfaatkan air di masjid untuk mandi dan cuci perabotan. Warga berharap pemerintah turun tangan lantaran musibah kekeringan ini sudah terjadi lebih dari 2 pekan. Kita ke informasi berikutnya terkait Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang menilai tindakan sejumlah prajurit TNI yang mendatangi Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara pada Sabtu lalu kurang etis. Hal tersebut diungkapkan oleh Yudo Margono di Markas Komandan Pas Pampres Jakarta Pusat pada Senin siang. Yudo mengaku telah memerintahkan Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI, Laksda Agung Handoko, untuk turun tangan memeriksa para prajurit yang terlibat. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami duduk perkara mengapa sejumlah prajurit berseragam loreng tersebut mendatangi Mapolrestabes Medan. Kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa dan Puspom TNI juga untuk membackup untuk memeriksa. Jadi ada hal yang seperti itu kita langsung tidak ada ya, di impunitas tidak ada, menutupi tidak ada. Saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran. Ya, sebelumnya puluhan prajurit TNI mendatangi markas Polrestabes Medan untuk mempertanyakan kasus yang menjerat ARH, tersangka pemalsu surat keterangan lahan di Sumatera Utara. Saat datang, para prajurit TNI itu tampak terlibat cekcok dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teku Fatir Mustafa. Dalam video yang beredar, para prajurit TNI itu menemui Kompol Teku Fatir Mustafa di ruang penyidik lantai 2 Gedung Satreskrim pada Sabtu kemarin. Kompol Teku Fatir menjelaskan kepada para prajurit TNI terkait penahanan subjektif berdasarkan alat bukti sebagai pelaku kejahatan sesuai dengan pasal yang dikenakan. Namun penjelasannya dipotong prajurit TNI tersebut.